Allah Subhanahu wa taala menamakan nama-nama hari kiamat itu dengan nama yang banyak. Dan ternyata itu ada faedahnya disebutkan oleh para ulama. Allah Azza wa Jalla ingin mengagungkan hari kiamat tersebut. Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan kepada manusia bagaimana beratnya, luar biasanya hari kiamat tersebut. Sehingga Allah Azza wa Jalla menamakan hari kiamat dengan nama yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan, hari penghisaban, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengeluarkan seluruh manusia dari kuburnya masing-masing. Kemudian mereka akan dikumpulkan di satu tempat yang sama, yang namanya mahsyar. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di atas muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla akan menghisab. Allah Azza wa Jalla akan menghitung dari amal-amal yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, kawan. Baik itu amal saleh ataupun amal durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaumul Hisab. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Sad, surah 38 ayat ke-26. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lahum azabun syadid. Bagi mereka azab yang sangat keras. Kenapa? Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka melupakan yaumul hisab. Karena mereka melupakan hari perhitungan, hari hisab, ikhwan. Allah menyebutkan yaumul hisab. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surah Al-Ghashiyah ayat ke-25 dan 26 di ujung surah Al-Ghashiyah. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka pasti akan dikembalikan, dan sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kita akan dihisab di hari kiamat nantinya, ikhwan. Kita akan dihisab, dihitung dari seluruh amal-amal kita secara teliti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hari itu hari yang berat, ikhwan. Hari itu adalah hari yang berat. Jadi bukan dunia yang berat, bukan dunia yang crowded, tidak. Hari itu, hari kiamat, Yaumul Hisab adalah hari yang berat. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Insan ayat ke-27, Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka manusia, terutama orang-orang kafir, mereka mencintai kehidupan dunia ini dengan cinta yang luar biasa, berlebihan. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Lihat, Allah Azza wa Jalla membahasakan hari akhirat adalah hari yang berat. Bagaimana tidak berat, ikhwan? Ketika Allah Azza wa Jalla bangkitkan manusia pada saat itu, dan manusia akan menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seluruh manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-6, Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari ketika manusia akan menghadap kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb semesta alam. Hari kiamat, ikhwan. Dan pada saat itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Yauma tublas sarair. Pada hari ketika Allah Azza wa Jalla akan mengungkap seluruh rahasia. Allah juga berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat ke-18, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, kata Allah, kalian akan dihadapkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Allahu Akbar. Seluruh perbuatan kita enggak ada yang tersembunyi. Allah Azza wa Jalla akan singkap di hadapan kita, ikhwan. Bagaimana tidak berat? Terutama bagi orang-orang kafir, ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, mereka mengatakan, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka mengatakan, ini hari yang berat. Ini hari yang berat. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendatangkan neraka jahanam pada saat itu, ikhwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr
Mulai ayat 21 sampai 23. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, kata Allah. Ingatlah ketika bumi ini digoncang berturut-turut oleh Allah Azza wa Jalla ketika hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu Allah Azza wa Jalla akan datang di hari kiamat pada saat itu. Dan malaikat akan bersaf-saf. Waji'a yawma idzim bi jahannam. Dan pada hari itu Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan neraka jahanam di padang mahsyar. Ketika manusia melihat neraka jahanam dengan mata kepala mereka, yauma idzi yatadzakkarul insan. Manusia akan teringat seluruh amalannya yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Dari pertama melakukan ketaatan sampai terakhir. Dan dari pertama melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, sampai terakhir mereka teringat di kepala mereka, ikhwan. Tapi Allah mengatakan wa adna lahu dzikra. Ingatannya enggak bermanfaat sama sekali, kata Allah. Tidak bermanfaat sama sekali ingatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam. Neraka jahanam akan didatangkan pada hari itu, hari kiamat, dan neraka jahanam akan diikat dengan 70.000 tali kekang. Ma'kulli zimam 70,000 malaki yajurrunaha. Setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat yang semua menariknya. Coba untuk bayangkan berapa banyak malaikat Allah Azza wa Jalla yang menarik neraka jahanam. Diikat dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang ada 70.000 malaikat Allah yang menarik neraka jahanam pada saat itu. Kenapa? Karena jika tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan menghancurkan seluruh yang ada di mahsyar jahanam. Berat, ikhwan. Ketika Allah Azza wa Jalla bangkitkan diri kita nanti di hari kiamat, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Fi riwayah Buhman, akan dibangkitkan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun di tubuhnya, dan dalam keadaan tidak disunat. Riwayat yang mengatakan Buhman, la syai'a lahu, enggak bawa apa-apa, enggak punya apa-apa. Bayangkan, ikhwan. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabda ini, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka tidak saling melihat, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena enggak pakai pakaian. Kalau satu orang saja kemana-mana pada saat ini nggak pakai pakaian akan menjadi pusat perhatian. Ini seluruh manusia dalam keadaan yang sama, kata Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Afala yanzuru ba'dhum ila ba'd ya Rasulullah. Apakah mereka nggak saling melihat, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan apa? Ya Aisyah, al-amru ashaddun yawma idzin dzak. Wahai Aisyah, perkaranya hari itu sangatlah menyibukkan. Gak sempat manusia memikirkan bagaimana aurat orang lain. Bahkan aurat dirinya pun mereka gak sempat memikirkan. Allahu Akbar. Yaumul hisab. Berat, ikhwan, subhanallah. Seorang yang cerdas adalah seseorang yang ketika di atas muka bumi ini tahu bahwa dirinya pasti akan dihadapkan di hadapan Rabbul Alamin untuk dihisab nanti di hari kiamat. Sehingga ketika dia berada di atas muka bumi ini, dia beramal dengan amal yang soleh, dengan amal ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia ingin melakukan satu perbuatan, dia mikir, apakah ini akan memberatkan timbangan keburukan saya atau memberatkan timbangan amal kebaikan saya. Ini orang muslim, ikhwan. Ini orang mukmin harusnya. Bukan ketika berucap, berbuat, baru setelah itu mikir. Nyesel ujung-ujung yang seperti ini. Yaumul hisab, berat, subhanallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.